Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demulyana dari kelompok 1. Saya selaku moderator, yang mana kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan judul Kebijakan Industri dan Ekonomi Politik. Yang mana materi pertama yang akan disampaikan oleh Irfan dan Rama. Kepada Irfan dan Rama, dipersilakan. Baik, saya Irfan Ramadan, BP 2014 dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai kebijakan industri pemerintah Indonesia. Menurut sumber yang kami dapat, mengenai kebijakan dari Kementerian Perindustrian yang telah menetapkan dua pendekatan untuk membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama yaitu melalui pendekatan top-down, dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, melalui pendekatan bottom up, dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, di mana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai industri unggulan provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota disebut kompetensi inti industri kabupaten atau kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat otonomi daerah, penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi, termasuk dukungan perbankan. Selain pendekatan tersebut, ada juga kebijakan jangka pendek yang dilakukan guna peningkatan daya saing dan produktivitas, antara lain yaitu penurunan biaya masuk atau biaya masuk ditanggung oleh pemerintah untuk bahan baku industri, serta pengenaan bea keluar atau pelarangan ekspor bagi bahan baku kulit, kakao, CPO, rotan, kayu, dan karet untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi. Selanjutnya, penurunan suku bunga untuk biaya investasi dan modal kerja melalui lembaga pembiayaan ekspor sampai terbentuknya lembaga pembiayaan industri. Peninjauan atau optimalisasi regulasi lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri, serta dukungan regulasi dan infrastruktur untuk memperlancar logistik di kawasan industri tertentu. Ada juga 4 kebijakan lain dari pemerintah. Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong hal tersebut yaitu memberikan kemudahan perizinan dan insentif fiskal kepada industri berorientasi ekspor, khususnya di daerah. Kebijakan kedua yang akan dilakukan pemerintah dan BI merupakan penurunan biaya logistik industri. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan penyediaan tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi dan otomatisasi proses produksi atau disebut dengan industri 4.0. Terakhir, pemerintah dan BI akan memperluas pasar ekspor industri nasional dengan menambah kerjasama perjanjian bilateral dan multilateral melalui percepatan proses negosiasi perjanjian kerjasama dengan pasar besar dan melakukan penjajakan dengan pasar baru non-tradisional. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rama. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan materi dari Irfan, yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam sektor industri.
setelah penjelasan yang disampaikan Irfan tadi, berikut beberapa langkah atau kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam sektor industri untuk mewujudkan target-target tersebut. Nah, untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya-upaya yang terstruktur dan terukur yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemilik kepentingan berupa strategic outcomes yang terdiri dari 1. Meningkatnya nilai tambah industri. 2. Meningkatnya penguasaan pasar dan dalam dan luar negeri. 3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri. 4. Menguatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang kelima, lengkapnya struktur-struktur dalam sektor industri tersendiri. Yang keenam, meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh, meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Nah, langkah-langkah tersebut menurut kelompok kami adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengenai sektor industri. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Irfan dan Rama yang telah menjelaskan materi pertama. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu kecenderungan perkembangan sektor industri yang akan dijelaskan oleh Dita dan Anissa. Kepada Dita dan Anissa disilahkan. Perkenalkan, nama saya Zahra Prudi Tamaris, BP 1810813014. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan kecenderungan sektor industri di Indonesia. Pada umumnya, industri manufaktur yang berkembang di Indonesia adalah industri perakitan atau industri substitusi impor yang sepenuhnya tergantung pada teknologi asing. Industri seperti ini sangat bergantung pada elit politik dan pada para pengusaha, yang mana mereka sebagai perantara dari barang-barang industri luar negeri yang menemukan pasar potensialnya di negeri ini. Tentu pertumbuhan ekonomi tidak dapat digalang dengan dunia perdagangan saja, tapi juga harus memiliki basis industri manufaktur yang dikembangkan oleh teknologi sendiri oleh negaranya. Akan tetapi, suatu krisis berlangsung di Indonesia yang mana dampaknya adalah harga komponen industri yang harus dipenuhi oleh perusahaan harus dibeli dengan harga mahal sebab harus menyesuaikan dengan disesuaikan dengan kemerosotan uang rupiah yang ada di Indonesia. Di era industrialisasi Orde Baru ini, bangsa Indonesia tidak pernah menghasilkan industriawan, yang mana industriawan tradisional yang ada di Indonesia mungkin bisa dikatakan tidak ada lagi dan banyak beralih profesi karena kalah bersaing dengan industri asing. Perkembangan pengusaha tumbuh dengan pesat, terutama adalah pengusaha yang dapat menjalin hubungan baik dengan para elit politik dan kekuasaan. Oleh sebab itu, perkembangan industri di Indonesia sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai pasar barang-barang industri produk luar yang dipasarkan di Indonesia daripada industrialisasi berbasis teknologi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairoza, BP 1810811014. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu kebijakan pendukung pengembangan industri nasional. Yang pertama, reformasi bidang pelayanan umum. Kementerian Perindustrian telah melakukan e-government, e-procurement, e-licensing di dalam membantu melaksanakan tugasnya. Yang kedua, perbaikan peraturan yang mendukung investasi. Mengenai pemberian intensif tax holiday untuk perusahaan tertentu yang berinvestasi di bidang tertentu dan di wilayah tertentu. Pengenaan biaya keluar untuk bahan baku industri tertentu seperti biji kakao dan wheat blue dalam rangka meningkatkan bahan baku dalam negeri guna meningkatkan utilisasi kapasitas industri dalam negeri.
Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Dr. Tulus Tambunan dalam bukunya Perekonomian di Indonesia. Beberapa sektor pertanian yang kuat sangat esensial dalam proses industrialisasi di negara Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin. Hal ini merupakan salah satu prasyarat penting agar proses industrialisasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua, dari sisi permintaan agri. Pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan real per kapita di sektor tersebut tinggi, yang merupakan salah satu sumber permintaan terhadap barang-barang non-food, khususnya manufaktur. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk berada di pedesaan dan mempunyai sumber pendapatan langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pertanian, jelas sektor ini merupakan motor utama pergerakan industrialisasi. Yang ketiga, dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi sektor industri yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Yang keempat, masih dari sisi penawaran, pembangunan baik di sekitar pertanian bisa menghasilkan surplus di sektor tersebut. Dan ini industri, khususnya industri berskala kecil di pedesaan. Di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Pertumbuhan sektor pertanian akan menyebabkan multiplier efek, khususnya pada sektor industri. Nilai tukar komodi pertanian terhadap komodi industri sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, industri, dan pendapatan nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian. Hal ini dapat diukur dari pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, perolehan devisa melalui ekspor non-migas. Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku di pasar yang potensial bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri. Baiklah, sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dea Aulia. Kepada Dea Aulia, disilahkan. Dari sisi penawaran, sektor pertanian ini bisa menghasilkan surplus yang bisa mendukung sektor industri yang ada di Indonesia juga. Dan dari sisi lainnya juga bisa kita lihat bahwa industri tersebut, sektor pertanian tersebut juga bisa, sektor pertanian yang baik tersebut juga bisa menjadi investasi bagi industri-industri kecil di Indonesia yang membuat industri tersebut menjadi besar dan maju. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Dr. Dengan demikian video presentasi kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.